warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Ya, di video kali ini Mr. Sugeng akan membahas PAS ya, persiapan akhir semester untuk kelas 10 IPA ya. Langsung saja kita mulai bahas soalnya. Suatu ion X13 mempunyai 10 elektron dan 14 neutron. Atom tersebut mempunyai nomor atom dan nomor massa secara berturut-turut berapa? Oke, ya. Jadi biasanya atom itu ditulis dengan ini lambangnya atom ya. X, atasnya A, bawahnya itu Z, ya. Nah, kalau disuruh mencari ada di sini ada elektron, ya. Oh, di sini yang diketahui elektron, neutron. Oke, tapi yang ditanya adalah nomor massa. Ya, dengan keterangan A, Z, A dan Z, A ini adalah nomor massa. Ya, A ini adalah nomor massa. Sedangkan kalau Z, Z itu yang di bawah, ini adalah nomor atom. Oke, ya. Nah, untuk menentukan neutron itu adalah A dikurangi Z, ya. Neutron itu N ini. Sedangkan kalau elektron ini, kalau disuruh mencari elektron itu adalah Z dikurangi muatan. Ya, Z dikurangi muatan. Oke, ini. Terus kalau misalkan ada proton ya, P proton itu sama aja dengan Z. Oke, ya. Jadi di sini kalau kita cari berarti kan neutron itu A kurang Z ya, atau di situ Z. Nah, kita cari ininya Z elektronnya dulu, maksudnya elektron itu sama dengan Z dikurangi muatan. Nah, ini Z dikurangi muatan ya. Di sini muatannya adalah yang 3 plus ini nih, muatan nih. Ini 3 plus ini disebut muatannya plus 3 ya, muatannya itu plus 3. Oke. Maka di sini elektronnya 10 ya, berarti 10 sama dengan Z dikurangi plus 3. Oke, berarti kan 10 sama dengan Z min 3 pindah ruas ya. Berarti 10 ditambah 3 itu sama dengan Z ya. Jadi untuk nomor atomnya mempunyai nomor atomnya ini adalah 13 ya. Berarti 13 itu sama dengan Z ya. Jadi yang nomor atomnya 13 mana nih? Yang mempunyai nomor atom dan nomor massa secara berturut-turut adalah, oke, berarti yang depannya 13 ya, seharusnya ini nih. Oke. Coba sedangkan untuk nomor massanya, nomor massa A min Z ya. Jadi itu adalah apa nih tadi? Nomor massa secara berturut-turut adalah berarti N ya. Neutron itu sama aja dengan A dikurangi Z ya. Neutronnya berapa nih? Neutronnya 14 ya, berarti 14 sama dengan A-nya yang dicari ya, Z-nya tadi ketemunya 13. Oke. Berarti di sini 14 ya, 14 ditambah 13 itu sama dengan A ya, maka 27 sama dengan A. Oke. Jadi ini jawabannya adalah kalau berturut-turut seharusnya punya nomor atom dan nomor massa secara berturut-turut seharusnya 13 dan 27 ya. Tapi ini kebalik aja nih. Ini saya rasa di sini ini yang 13 ya, di sebelah sini yang 27 ya. Karena dia mintanya apa? Dimintanya berturut-turut ya. Oke. Jadi ini boleh dicoret aja ya. Jadi jawabannya adalah yang E, 13 dan 27 ya. Oke. Ini untuk soal yang pertama ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua nih. Ya, soal yang kedua ini
Diketahui nomor atom Fe56, nomor masanya 56 dan ion Fe13 terdapat. Nah, ini lanjutan yang tadi. Jadi Fe ya, Fe nomor atomnya 26, nomor atom itu yang bawah ya. Di sini berarti 26, nomor masanya 56 ya. Nah, Fe-nya Fe13. Oke, ya. Jadi kalau di ini kan P, kan tadi P proton itu sama dengan Z. Ya, berarti eh, protonnya Z tadi yang bawah ya, protonnya 26. Ya. Terus elektron itu sama dengan Z dikurangi muatan. Ya, ini harus diingat ya, ini harus diingat kalau P itu sama dengan Z ya, terus kalau elektron itu Z dikurangi muatan. Z dikurangi muatan, maka di sini berarti elektron sama dengan Z-nya 26 ya. Z-nya 26 dikurang muatannya adalah plus 3. Ya, berarti 26 dikurang 3 ya itu sama dengan 23 ya, 23. Oke. Itu untuk elektron dan neutron ya. Kalau neutron, nah kalau untuk neutron itu sama aja A dikurangi Z ya, A dikurangi Z, sehingga neutronnya di sini A-nya 56, Z-nya adalah 26 ya, maka hasilnya berapa nih? 56 kurang 26 berarti hasilnya adalah 30 ya. Ini jadi untuk jawaban nomor ini protonnya 26 ya, elektronnya 23 dan neutronnya adalah 30 ya, sehingga jawaban yang pas yang mana nih? Jawaban yang pas berarti 26 23 ya, 26 23 dan 30 neutron ya, berarti jawabannya adalah yang C ya. Ini untuk yang soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Kelompok yang merupakan pasangan isoton ya. Kalau yang ditanya itu isoton, nah isoton berarti A min Z-nya itu ya, A min Z sama. Ya, atas dikurang bawah. Kalau nilainya sama, ini berarti isoton ya, ini berarti isoton. Oke. Tinggal berarti di sini ya, 24 kurang 11 ya, yang ini 24 kurang 11 berapa nih? Yang Na ya, yang Na berarti kan ada 24 11 Na, ini kan berarti tinggal berapa nih? Tinggal 24 kurang 11 ya, 24 kurang 11 itu sama dengan 13 ya. Terus 24 11 mg ya, 24 11 atom. Ini berarti jelas sama nih ya. Ini 24 kurang 11 ya, 24 kurang 11 ini berarti berapa nih? 24 kurang 11 dia 13 ya, ini. Oke, tapi kok ini benar-benar sama plek ya, 24 11 dan 24 11. Yang kedua 12 kurang 6 berapa nih? Ini 12 kurang 6 7 ya. Yang ini 12 dikurang 6 itu 7. Sedangkan ini 12 kurang 6 maaf 12 kurang 6 kok 7 toh. 12 kurang 6 ya 6 ya. Ini baru 13 kurang 6 baru 7. Beda. Ini 13 kurang 6 berarti 7 ya. Ini 14 kurang 7 ini 7 ya. Terus ini 19 kurang 9 itu 10 ya. Ini 22 kurang 11 ya 11. Terus ini 27 kurang 13 itu 14 ya. Ini 22 kurang 11 itu 11 ya. Jadi ini jawabannya kemungkinannya ada 2 ya. 13 kurang 6 kan 7 ya. 7 kurang 13 ini juga 7. Tapi Bapak rasa yang C ya.
karena ini atas bawahnya beda nih, 13,7, 14,7 ya. Tapi kalau ini 24,11 ya, dan 24,11 ini saya rasa salah. Ini MG itu bukannya 24,11 tapi 24,12 ya. Mungkin Mister salah ketik ini ya. Oke, jadi 24 kurang ini 24 kurang ini 12 ya. Jadi 24 dikurangi 12 ya. Jawabannya adalah 12 ini. 24 kurang 12. Jadi sehingga jawaban yang paling pas adalah yang C. Ya, ini maaf mungkin Mister salah ketik. Yang keempat, ya, jumlah total orbital yang ditempati oleh elektron dalam atom mangan. Ya, atom mangan. Mangan ini nomor atomnya adalah 25. Ya, jadi 25 Mn. Ya, 25 Mn ini kalau kita buat 1s2, 2s2 ya, 2p6, terus 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Pas ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah ini 6 18, 20 25. Ya, yang ditanya jumlah total orbital yang ditempati oleh elektron. Orbital ya, jumlah orbital. Oke. Jumlah orbital itu kalau S itu kan satu orbital ya. Ini berarti satu. Ini S satu lagi. Ini P 3 ya. Ini 3. Jumlahkan aja ya, jumlahkan semuanya. Ini ditambah S itu 1, P itu 3, S itu 1, ya, D itu 5. Jadi kalau dijumlahkan berapa nih? 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 3 9, ya, 9 tambah 1 10, 10 tambah 5 15, ya. Sehingga ini 15 berarti yang E, ya. Oke. Ini untuk soal keempat. Soal kelima, elektron yang mempunyai tingkat energi paling tinggi yang mana ya? Ini artinya kalau L-nya 0 itu S berarti ya. Untuk L itu ya S, P, D, F. Ya, ini 0, 1, 2, dan 3. Oke. Berarti kalau 4L-nya 0 ini 4S. Nah, ini berarti 4S. Ini juga 4S ya. Ini 4S. Ini 3D. Ini 3D. Terus ini 3L1 ya. L-nya 1 berarti 3P. 3P. Dan ini N-nya sama dengan 3. L-nya 0 berarti 3S. Ya, ini. Kalau kita urutkan, energi yang paling tinggi kan pertama apa? 1S, 2S, 2P, 3S, ya, 3P, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, ya. Semakin ke sana energinya semakin tinggi. Ya, energi tinggi. Oke, energinya tinggi. Jadi yang paling tinggi tentunya yang 3D ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini. Karena 3D, sedangkan A dan B itu dia 4S. Ya, oke. Itu nomor 5 ya. Yuk kita lanjut ke soal yang nomor 6. Bilangan kuantum elektron terakhir dari ion M2+ itu seperti itu. Oke, jadi N-nya 3 ya. Jadi N-nya 3, L-nya 2 ya. Ini berarti 3D. Nah, 3D. Nah, sedangkan M-nya plus 2 dan S-nya plus setengah ya. Ini berarti kalau dia S-nya plus setengah, jatuhnya elektron itu ke atas gini ya, di angka 2. Oke, jadi kalau kita buatkan AD itu kotaknya 5 ya, karena dia D kotaknya itu harus 5. Oke, ini 1 2 3 4 5. Nah, ini nilainya dari min berapa nih? Ini min 2 ya, ini min 1, 0, ini plus 1, ini plus 2 ya. Jatuhnya berdiri gini di berapa nih? Di plus 2 ya, berarti
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, maka 3D isinya 5 ya. Nah, sebelum 3D 5 ini kan berarti kan gini. Ada 18 AR ya, 18 AR terus 4S2 3D 5 ya. Jadi kalau dijumlahkan nomor atomnya berarti 18 ditambah 2 ini terus ditambah 5. 18 tambah 2 ditambah 5 ya. Berarti 25 ya. 25 berarti jawabnya adalah yang C ya. Ini untuk soal nomor 5 ya. Nah, kemudian kita maaf nomor 6. Ya, kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, ini unsur X dengan nomor atom 34 dan nomor massa 78 dalam sistem periodik terdapat berapa? Oke. Jadi kalau X tadi ya lambangnya adalah yang atas di sini 78, yang bawah itu 34. Kalau ditanya golongan ya, golongan dan periode itu kita gunakan yang bawah. Ingat yang digunakan yang bawah, jangan yang di atas. Oke, kita buat konfigurasinya ya. Kita buat konfigurasinya. Kalau 34 itu pakai penyingkatan gas mulia. Berarti 18 AR. Habis 18 AR itu kan 4S2 ya, 4S2. Aduh, ini 2 ini ya, 4S2 3D 10. Habis itu 4P ya, 4P karena ini berarti 4P 4. 14, 20, 30, 34 ya. Berarti ujungnya P, kalau P pasangannya pasti sama S. Oke, berarti golongan itu jumlahkan yang atas ini 2 tambah 4 ya, berarti golongannya adalah 2 tambah 4 6 ya, golongan 6A ya. Periodenya kalau untuk periode itu yang ini 4 atau 4 kan sama nih ya, berarti periode 4, 6A periode 4 ya, jawabannya berarti yang C ya. Ini untuk soal nomor 7. Soal selanjutnya nomor 8. Suatu atom mempunyai konfigurasi seperti itu ya. Sama aja ini ya, sama aja nomor atom 34 tadi nih. 4P. P pasangannya sama S ya. 2 tambah 4 kan 6 ya. 6A berarti. Berarti golongan ya sama aja nomor sebelumnya tadi ya. 6A ya, kalau periodenya sama nih 4 ya, berarti periodenya 4. Golongan 6A periode 4 ya, berarti jawabannya adalah yang C untuk nomor 8. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Elektron valensi 25 Mn ya, 25 Mn tadi juga sudah kita buat konfigurasinya. 25 Mn itu kan 18 AR 4S2 3D 5 ya. Berarti ini yang ditanya elektron valensi menempati subkulit ya, subkulit 4S dan 3D ya, atau di sini dibalik 3D dan 4S ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, itu nomor 9. Selanjutnya ke soal nomor 10. Oke. Elektron terakhir atom Y memiliki bilangan kuantum N-nya 3, L-nya 1, M-nya 1, dan S-nya plus setengah ya. Kalau N-nya 3 dan L-nya 1 berarti kan 3P. Nah, 3P. Terus kalau dia plus setengah berarti jatuhnya ke atas di angka 1 ya. Kalau kita buat kotaknya, P itu kotaknya 3 ya, P itu kotaknya 3. Angkanya berapa aja? Angkanya adalah min 1, 0, dan plus 1. Tadi jatuhnya di ini ya, jatuhnya di 1 dan berdiri berarti 1, 2, 3. Berarti isinya adalah 3P3. Ya, 3P3 sebelumnya berarti kan ada apa aja nih? Ada 10 Ne ya, terus
10Ne, 3S2, 3P, 3 ya. Kalau P pasangkan sama S, 2 tambah 3 itu 5 ya. Maka berarti dia golongannya 5A dan periodenya berapa nih? Periodenya 3 ya. 5A periode 3 berarti kan jawabannya adalah yang E. Oke, itu nomor 10. Soal selanjutnya nomor 11. Berdasarkan data di atas, letak unsur tersebut dalam tabel periodik secara berurutan dari kiri ke kanan ya. Itu unsur O, P, Q, R, S. Kalau keelektronegatifan kan dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan gini. Keelektronegatifan ya, kalau keelektronegatifan ini saya singkat dengan EN, elektronegatifan ya. Ke kanan itu nambah ya, ke kiri dia berkurang. Ya, ini berarti yang paling kurang siapa nih? Paling kecil. Ya, paling kecil adalah yang satu ya, berarti S ya. Pertama itu adalah S. Ya, habis S itu siapa nih? Habis S adalah habis S 1 terus berarti 1,45 ya. S terus P habis S P ya. Habis P siapa nih? Habis P itu Satki ya, SPki. Habis itu adalah Ki ya, habis Ki itu berarti si siapa nih? SPki berarti O ya, SPKO. Habis O adalah si yang paling gede tadi si R ya, si R berarti SPQR, SPQR ya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, ini. Oke, ini soal nomor 11. Sepertinya soalnya sudah habis untuk yang bagian pertama ini ya. Oke. Jadi sekian dulu video dari Mister Sugeng untuk yang bagian pertama ya. Tunggu soal kelanjutan pembahasan dari soal PAS ini ya di bagian kedua ya. Semoga membantu adik-adik semua dalam mempersiapkan ujian akhir semesternya ya. Semoga kalian semua sukses. Amin. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.